Jadi dapat kerjaan dibayar mahal, malu, merasa nggak pantas dibayar mahal. Iya. Bilang sama bosmu, gajimu kegedean, turunin dikit. Bilang, bos, Pak, bisa nggak gajinya dikecilin dikit, Pak? Nah, jadi kalau kayak gitu tuh bukan termasuk hal yang harus dimalukan. Antum mesti syukuri nikmat itu, kemudian hasil yang antum merasa berlebih itu sedekahkan ke orang. La ilaha illallah. La ilaha Antum ada illallah. pengalaman yang malu-maluin nggak? Kalau saya sih mau nanya Pak Ustadz, sempet dulu tuh pernah ditawarin project atau something itulah Pak Ustadz. Terus dapat fee-nya tuh yang lumayan lah. Cuman saya malu gitu Pak Ustadz. Malunya karena takutnya nggak sesuai kapasitas yang dikasih. Jadi takutnya nggak sesuai ekspektasi Pak Ustadz. Nah itu gimana ya Pak Ustadz kira-kira? Jadi dapat kerjaan dibayar mahal, malu, merasa nggak pantas dibayar mahal. Iya. Aduh. Berarti antum tawadu, merasa, aduh, iya. Ya pernah ada memang kejadian itu, ada orang yang sakit-sakitan, kemudian datang kepada ulama minta doa berobat. Ditanya berapa gajimu sebulan? Dia bilang sekian, 10 juta apa gitu. Kerjamu apa? Kerja saya begini. Dia bilang sama bosmu, gajimu kegedean, turunin dikit. Ya. Ternyata gajinya yang berlebih dari kapasitas dia itu, pekerjaan dia itu nggak sesuai dengan gajinya. Mesti kerjaan itu gaji 5 juta. Tapi dia dapat berapa? 10 juta. Makanya 5 juta itu bayar obat ternyata. Jadi dia harus bayar semua kelebihan-kelebihan itu. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Nah, jadi kita kalau berdagang, berjualan itu mesti difikirkan juga itu. Nah, jangan bangga-bangga aja nih dapat duit mudah banget caranya. Nanti kadang-kadang dia harus dibayar dengan apa? Dengan penyakit itu. Ya, kalau kita dengan amalan kita bagus, sedekah kita bagus ya, nggak ada masalah. Nah, tapi kadang-kadang memang loh kerjaan kan dikit banget kok, gak gaji gede banget, malu ah gitu. Bilang, bos, Pak, bisa nggak gajinya dikecilin dikit Pak? Tapi nggak ada orang kayak gitu kan. Nah, jadi kalau kayak gitu tuh bukan termasuk hal yang harus dimalukan. Antum mesti syukuri nikmat itu, kemudian hasil yang antum rasa berlebih itu sedekahkan ke orang. Ya, gitu. Kalau kita menipu orang baru kita malu, mencuri baru malu, maksiat baru malu. Tentang malu, aku tadi baca juga disebut sebagai pewaris dari para nabi nih Pak Ustaz. Gitu ya. Disebut al-hiyya. Itu seperti apa Ustaz? Al-haya, malu. Al-haya. Ya malu. Sifat nabi-nabi itu, ada sahabat nabi yang paling pemalu itu Sayyidina Utsman bin Affan, dia pemalu. Ya. Memang ada orang yang karakternya itu begitu. Dia tak suka tampil. Ya, kalau disuruh maju ke depannya kayak tadi itu pulang. Iya, benar. Nah, makanya kita ini mesti memposisikan orang itu sesuai dengan keahliannya dia. Ya, orang kalau tidak biasa tampil, jangan disuruh tampil. Nanti ngompol dia di atas panggung. Iya, malu. Tapi ada orang memang yang hobinya tampil di depan. Ya, bagi dia. Kalau malu masalah itu ya, itu karakter ya. Saya rasa itu karakter orang berbeda-beda ya. Ada orang memang pemalu. Ada orang nggak mau ngeliatin ya, wajahnya dia tutup. Di sosmed tuh wajahnya diblurin terus. Ya, kadang-kadang beberapa orang teman-teman kita posting mukanya itu dihilangin kan. Ya, dia malu. Yeah. Ya, kayak perempuan-perempuan solehah dia pemalu. Ya, kayak istri saya mukanya ditutup. Masya Allah. Karena nanti kalau kebuka itu orang ngiris-ngiris jari bang, saking cantik ya kan. Kayak Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu dia bukan perempuan, tapi semua ulama cerita kalau Nabi Yusuf berjalan di pasar dia malu, gak ada wajahnya terlalu ganteng bang, maka ditutup wajah terus. Kalau di pasar gini. Nah, kalau kebuka mukanya itu perempuan histeris pak. Nah, saya kenapa saya pakai ini begitulah maksudnya. Ya, nah, itu bercanda. Nah, jadi intinya rasa malu itu perlu kita jaga. Jangan sampai kita overconfidence, ya, kepedean, ya.
Oh, berasa jalan kayak kita yang paling keren sedunia, paling ganteng sedunia, paling keren. Jangan. Nah, maka ini berkaitan semua sifat-sifat ini. Malu, tawadu, humble tadi kan. Yang kita bahas di episode sebelumnya. Ya, kalian yang belum tonton tuh. Tawadu, ya, bagaimana kita harus memelihara hati kita, jangan sombong. Itulah. Nah, maka gimana orang bisa malu? Banyak-banyaklah mengingat dosa. Banyak-banyaklah mengingat kesalahan diri, merenung. Ya. Orang yang kita pamerkan kan cuma kebaikan-kebaikan kita aja, betul nggak? Aib-aib kita sembunyikan kan? Berani nggak orang posting aibnya dia? Nggak mungkin. Nah, maka yang mengetahui aib kita siapa? Allah. Maka ketika ada orang yang memuliakan kita, kita mesti malu, ya Allah. Jangan sampai ya Allah, zahirku lebih baik daripada batinku. Ya Allah, jangan sampai aku ini lebih buruk daripada sangkaan orang itu. Orang menyangka kita mulia padahal kita hina. Orang menyangka kita baik padahal kita tak baik. Gitu. Nah, maka salah satu doa, ya Allah perbaiki hatiku, ya Allah perbaiki amalanku sebagaimana orang menyangka aku baik. Ada satu lagi nih Ustadz. Jadi ini cerita dari teman aku sih. Nah, jadi si dianya ini tuh suka nih sama wanita nih. Nah, cuman dia kayak nggak pede gitu, malu, takutnya muka gue jelek gitu katanya. Takutnya juga apalagi tentang apa? Takut nggak sesuai ekspektasi Nah, ya. iya sesuai nggak gitu. ekspektasi dia. Akhirnya sampai sekarang dia pendem tuh Ustadz perasaannya. Nah, itu gimana tuh Pak Ustadz? Iya. Kalau dia pendam perasaannya dia, ya jelas jawabannya satu aja, dia tidak akan mendapatkan cewek yang dia suka itu. Tapi kalau dia sampaikan perasaannya dia, ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Ya, tapi kalau dia tak sampaikan, cuma satu kemungkinan, tak diterima kan. Nah, makanya sampaikan aja. Harus siap-siap dong. Kalau ditolak kita jangan marah, ya tahu diri lah. Betul. Iya. Tapi kadang-kadang confident, percaya diri itu membuat orang-orang yang biasa-biasa terlihat gagah. Iya. Karena pedenya dia. Iya. Ada temanku, ceweknya cantik, istri cantik banget. Cantik banget istrinya. Dia, waduh nggak karu-karuan mukanya saya. Iya. Masya Allah. Satu nih, Mas Tadi ya. Ini masalah jodoh lagi sebentar. Oke. Itu kalau perempuan ditanya, kamu mau nggak jadi istriku? Kalau dia diam, berarti mau. Oh, Iya. Masya Allah. Kalau dia diam, berarti mau. Kalau dia tertawa, berarti mau banget. Oke. Kalau dia nggak mau, amit-amit gitu. Nah, dia langsung ngomong gitu tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kalau kita nembak cewek untuk jadi istri, kalau dia diam berarti Diterima. mau, karena ada malu itu. Dia malu. Gitu. Ya, Apa? Masya Allah. Terpana gitu Mas Ustadz ya. Boleh Ustadz sampaikan juga ke sahabat Kompas TV. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin juga. Tadi kalau Pak Ustadz udah nyinggung juga, harus banyak-banyak mengingat dosa, mengingat aib kita gitu. Untuk bisa meningkatkan rasa malu. Apakah itu cukup atau kita harus bikin apa lagi? Tingkatkan iman, yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Malulah kepada Allah. Memang tak ada mata manusia melihat kita bermaksiat, tapi Allah melihat kita. Ada dua lagi malaikat melihat kita, Raqib dan Atid. Ya, malulah. Ya. Biarkan nanti yang sebelah kanan yang bekerja dengan kebaikan-kebaikan. Jadi orang beriman yang sebetulnya itu ya yang malunya itu sempurna, sifat malunya kepada Allah. Bukan malu kepada manusia ya. Orang manusia tidak usah dipikirkan, Pak. Orang manusia ini akan terus berkicau. Manusia ini akan terus berkomentar, kita baik kita buruk dia komentarin. Ya, tapi yang perlu kita pikirkan apa komentar Allah. Apa penilaian Allah terhadap kita, begitu. Siap insyaallah ya? Insyaallah. Maka sahabat sekalian, malu adalah sebagian daripada iman. Tingkatkan iman kalian, maka akan meningkatlah rasa malu itu kepada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Dery. Ini jadi pengingat kita juga nih sahabat Kompas TV ya. Karena tadi
kameranya Allah itu 24 jam guys ya. Jadi ini mengingatkan kita untuk selalu hati-hati dalam apapun ya, dalam bekerja, dalam beraktivitas apapun itu. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Ustadz Deris. Dengar kata Ustadz di channel YouTube-nya Beranda Islami. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.